Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, menggelar unjuk rasa di kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada hari Jumat, 4/11. Dalam aksi ini, buruh mengusung 4 tuntutan. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13%. Kedua, menolak PHK dengan dalih resesi global. Ketiga, menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dan yang keempat, mendesak agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, PPRT, segera disahkan. Menurut Iqbal, buruh meminta kenaikan upah 13% dengan mendasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Said menerangkan dasar tuntutan kenaikan upah ini adalah inflasi pada Januari-Desember yang diperkirakan sebesar 6,5%. Selain itu, pertumbuhan yang prediksi Litbang Partai Buruh adalah 4,9%, jika jumlah nilainya 11,4%. Kami tambahkan alfa untuk daya beli sebesar 1,6%. Sehingga kenaikan upah yang kami minta adalah 13%, ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya. Selain itu, buruh juga menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja untuk dibahas kembali. Karena dianggap sudah nyata-nyata merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan Presiden bisa mengeluarkan Perpu untuk membatalkan Omnibus Law, kata Said Iqbal. Tuntutan yang terakhir adalah mendesak agar RUU PPRT segera disahkan, agar para pekerja rumah tangga yang selama ini bekerja di sektor informal terlindungi hak-haknya. Karena itu kami minta pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja harus pakai hati dan pikiran yang sehat. Kalau naik upahnya di bawah inflasi, tetap pakai PP nomor 36, berarti dia tidak mencintai rakyatnya sendiri, buruhnya. Bubarkan aja Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pengusaha bikin. Kok apa-apa pengusaha yang dibela? Seolah-olah takut perusahaan ini tutup. PHK besar-besaran itu bohong. Menteri Keuangan udah bilang tekstil itu naik, ekspornya ada yang 27% dan turunannya ada yang 40%. Kok berita bohong? Menteri Tenaga Kerja percaya? Nggak percaya sama menterinya sendiri, Menteri Keuangan. Dengan alasan itu minta upah naiknya pakai PP nomor 36. Kalau pakai PP nomor 36 itu 2%. Lah inflasi umum aja 6,5%, emang nggak pakai akal sehat? Turun aja jadi menteri kalau mau menggunakan PP nomor 36. Kami minta menteri mundur. Jangan berlindung di ketiak presiden. Baik Menteri Tenaga Kerja, Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian, mundur. Yang kedua, isunya adalah tentang tolak PHK. Di tengah diterpa adanya isu resesi. Kasih tahu nggak pengusaha-pengusaha hitam itu? Mana ada resesi di Indonesia? Ngerti nggak dia resesi apa definisi? Pengusaha tekstil, garmen, sepatu, jangan menebar ketakutan dan berita tidak benar. Apalagi yang namanya Pak Adi Mahfuz, maaf saya sebut nama. Otomotif ada PHK, berita bohong. Saya udah cek SPN nih, kalau Anda lihat anggota SPN yang ikut aksi, nggak ada PHK nih SPN nih. Nggak ada PHK. Yang ada sisa-sisa pandemi Covid 2 tahun yang lalu. Emangnya buruh itu terlalu bodoh? Saya kasih tahu sama pengusaha, buruh tidak terlalu bodoh-bodoh amat. Kau mainkan hanya seolah-olah ingin tidak naik upah, kau mainkan isu PHK. Kalau kau terus begitu, kamu memprovokasi buruh untuk turun ke jalan. Tidak ada PHK. Ancaman resesi tidak ada. Waspada, ya. Hati-hati, ya. Tolak PHK, ya. Karena tidak ada resesi di Indonesia. Di global, iya, kita harus waspada. Stop menteri-menteri perekonomian. Ya, Menteri Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja. Jangan provokasi dengan bahasa-bahasa ekonomi suram. Yang terakhir, tolak Omnibus Law. Karena kami nggak setuju outsourcing seumur hidup, kami nggak setuju upah murah dengan nggak naik hampir 10 tahun. Bila mana aksi ini tidak didengar, bisa dipastikan pertengahan Desember sebelum Natal, 15.000 pabrik-pabrik, bahkan mungkin akan mencapai ratusan ribu, stop produksi, keluar dari pabrik. 5 juta buruh akan ikut mogok nasional. Dan kami serukan mogok nasional oleh Partai Buruh dan KSPI dan organisasi serikat buruh yang lain secara resmi, secara konstitusional.